Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku, asatid wal asatidah MI Al-Iman, wabil khusus Raisul Madrasah Ibu Hajah Lili Fatahuddiniyah MPD, seluruh pemirsa channel YouTube MI Al-Iman yang dirahmati Allah. Bulan puasa merupakan bulan yang sangat mulia. Bahkan di dalam bulan puasa ini, Nabi menganjurkan kepada kita sebagai umatnya untuk selalu atau melaksanakan ibadah-ibadah malam, menghidupkan malam pada bulan Ramadan dengan ibadah. Sebagaimana beliau bersabda, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa mendirikan ibadah pada bulan Ramadan, imanan yang dilandasi dengan iman, ihtisaban, itu ihtisab, atau bisa kita maknai dengan ikhlas, sesuatu yang memang benar-benar lillah. Di situ dikatakan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang telah terdahulu akan diampuni. Maka pada kesempatan hari ini, marilah kita bersama-sama menggali tentang sejarahnya sholat tarawih. Sholat tarawih tentunya pertama kali dilaksanakan pada zamannya Nabi Muhammad. Tetapi kapan itu dilaksanakan? Lebih tepatnya yaitu adalah tahun kedua setelah hijrahnya Nabi dari Makkah menuju ke Madinah. Tahun kedua setelah Nabi benar-benar mukim di Madinah, atau tahun kedua Hijriah. Tetapi pada saat itu Nabi tidak benar-benar melaksanakan sholat tarawih itu 30 hari full. Bahkan di dalam riwayat hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, salah satu istri beliau mengatakan bahwasanya Nabi pada saat itu melaksanakan sholat tarawih itu di Masjid Nabawi. Tetapi ketika di malam ketiga dan malam keempat, Nabi sudah tidak tampak lagi keluar dari rumahnya untuk menuju ke masjid. Padahal pada saat itu para sahabat itu sangat antusias mengikuti apa yang dilaksanakan Nabi ketika di malam satu dan malam kedua. Tetapi ketika di malam ketiga dan keempat, Nabi tidak terlihat keluar dari rumahnya untuk menuju ke masjid. Itulah yang menimbulkan pertanyaan pada diri para sahabat. Para sahabat lantas bertanya, loh kok Nabi sholatnya cuma 2 malam saja? Lalu apa kata Nabi? Nabi menjawab bahwasanya aku ikut takut kalau suatu amalan yang aku laksanakan kemudian diikuti umatku, itu akan menjadi wajib atau diwajibkan oleh Allah. Maka itulah salah satu keistimewaan Nabi, salah satu bentuk rasa sayangnya Nabi kepada umatnya. Beliau tidak mau membebani umatnya. Lantas bagaimana setelah itu? Apakah sahabat terus tidak melaksanakan sholat tarawih lagi? Tidak. Para sahabat tetap melaksanakan sholat tarawih lagi, tapi tidak bersamaan, tetapi melaksanakannya secara munfaridan, sendiri-sendiri di kediamannya masing-masing. Itu terus terjadi sampai pada periode Islam itu dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sholat tarawih sendiri-sendiri di kediamannya masing-masing itu pada zamannya Nabi sampai zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah Abu Bakar itu wafat, kemudian estafet kepemimpinan Islam itu dilanjutkan oleh sahabat yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab. Pada saat kepemimpinan beliau inilah terjadi sejarah baru. Sholat tarawih itu dilaksanakan secara berjamaah di Masjid Nabawi. Jadi ceritanya Umar ketika bulan Ramadan itu melihat para sahabat itu di Masjid Nabawi itu melaksanakan sholat tarawih tetapi secara sendiri-sendiri. Ada yang membuat kelompok kemudian berjamaah. Kemudian Sayyidina Umar berpendapat akan lebih indah jikalau para sahabat ini dikumpulkan jadi satu, kemudian melaksanakan sholat tarawihnya secara berjamaah di Masjid Nabawi. Kemudian setelah itu Sayyidina Umar menunjuk salah satu sahabat yang bernama Ubay bin Sya'ab
Siapa Ubay bin Sya'ab? Dia adalah sahabat yang pada zamannya beliau memang cukup masyhur atau terkenal. Beliau adalah ulama yang memang pakar dalam ahli bacaan Al-Quran. Banyak para ahli qura yang sanadnya sampai beliau. Banyak juga para sahabat seperti Imam Abu Basir, Imam Mujahid, itu juga sanadnya sampai kepada beliau. Kemudian beliaulah yang ditunjuk oleh Umar sebagai imam sholat tarawih pada saat itu, dan pada saat itulah untuk pertama kalinya terjadi sholat tarawih di Masjid Nabawi dilaksanakan secara berjamaah dan diimami oleh satu orang. Lantas apa setelah itu pendapat Umar? Umar mengatakan nikmatu bid'ah hadih. Apa itu nikmatnya bid'ah? Yaitu seperti ini, melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Lantas bagaimana? Apakah yang seperti itu bertentangan dengan agama kita? Tentu tidak, karena sesuai dengan apa hadis Nabi pernah bersabda, fa'alaikum bisunati was sunati khulafai rasyidin al mahdiyin min ba'di. Berpegang teguhlah kalian pada sunatku dan khulafa'ur rasyidin, karena merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk setelah aku. Tentu kita sangat tahu bahwa khulafa'ur rasyidin yang terkenal itu ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian yang ketiga Utsman bin Affan, kemudian yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika kita mengikuti sunnahnya mereka, sama saja kita juga mengikuti sunnahnya Rasul. Dan jumhur ulama pun berpendapat, kebanyakan ulama pun berpendapat, yaitu as-sholatu tarawih munfaridan, sholat tarawih yang dilaksanakan sendiri dan juga sholat tarawih yang dilaksanakan secara berjamaah, pahalanya banyak sholat tarawih yang dilaksanakan secara berjamaah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.